Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Saputra. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas B semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori proses atau proses teori. Teori proses adalah pendekatan dalam berbagai disiplin ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu hasil atau keadaan tertentu dicapai melalui serangkaian tahapan atau mekanisme yang berlangsung secara dinamis. Teori ini berfokus pada cara sesuatu terjadi, bukan hanya pada hasil akhirnya. Teori proses banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen, psikologi, pendidikan, dan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori proses dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah teori harapan atau ekspektansi teori. Victor Fromm. Teori harapan ekspektansi teori dikembangkan oleh Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya Work and Motivation. Teori ini menjelaskan bagaimana individu termotivasi untuk bertindak berdasarkan harapan mereka dalam hasil yang akan diperoleh. Konsep utama dalam teori harapan, Fromm mengemukakan bahwa motivasi seorang dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama adalah ekspektasi, keyakinan bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang diharapkan, dipengaruhi oleh faktor seperti pengalaman kerja, keterampilan, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, instrumentalitas, keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diinginkan, dipengaruhi oleh kebijakan organisasi, transparansi, dan pemberian penghargaan dan kepercayaan terhadap sistem penilaian. Yang ketiga, valensi, nilai atau daya tarik dari hasil atau imbalan yang diperoleh. Berbeda untuk setiap individu karena setiap orang memiliki preferensi yang berbeda terhadap jenis imbalan. Rumus teori harapan. Fromm menyatakan bahwa motivasi adalah hasil perkalian dari ketiga faktor di atas. Dirumuskan sebagai motivasi sama dengan ekspektansi kali instrumentality kali valence. Jika ada salah satu faktor bernilai 0, maka motivasi juga akan 0. Misalnya, jika seseorang tidak percaya bahwa kerja keras akan menjadikan kinerja, maka ia tidak akan termotivasi. Jika seseorang merasa bahwa kinerja tidak akan mempengaruhi imbalan, maka motivasi akan menurun. Jika seseorang tidak menganggap imbalan itu penting, maka ia tidak akan terdorong untuk bekerja lebih keras. Penerapan teori harapan di tempat kerja. Teori ini banyak digunakan dalam manajemen sumber daya manusia dan motivasi kerja. Berikut adalah beberapa cara penerapannya: meningkatkan ekspektansi, memberikan pelatihan dan mengembangkan keterampilan karyawan. Yang kedua, meningkatkan instrumentality, membuat sistem penghargaan yang jelas dan adil. Yang ketiga, meningkatkan valence, memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh karyawan, misalnya gaji, promosi, fleksibilitas, pengakuan, dan lain-lain. Kelebihan dan kelemahan teori harapan. Kelebihannya memberikan wawasan yang jelas tentang bagaimana motivasi kerja dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi dan individu, menekankan pentingnya harapan yang realistis dalam motivasi seorang. Kelemahannya tidak mempertimbangkan faktor emosional dan sosial dalam motivasi. Asumsinya adalah individu bersikap rasional dan mengevaluasi ekspektasi, padahal bisa jadi keputusan didasarkan pada faktor non-logis. Yang kedua adalah teori penentuan tujuan atau goal setting theory oleh Logi dan Latham. Teori penentuan tujuan atau goal setting theory dikembangkan oleh Edwin Logi pada tahun 1968 dan kemudian diperkuat oleh Gary Latham. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang jelas, spesifik, dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja individu maupun organisasi. Logi menemukan bahwa orang yang memiliki tujuan dan yang jelas dan menantang cenderung bekerja lebih keras dibandingkan mereka yang memiliki tujuan samar atau tidak ada tujuan sama sekali. Prinsip utama dalam teori penentuan tujuan. Menurut Logi dan Latham, ada 5 prinsip utama yang membuat suatu tujuan efektif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang pertama adalah kejelasan. Tujuan harus jelas, spesifik, dan terukur. Hindari tujuan yang ambigu atau terlalu umum.
Yang kedua adalah tantangan atau challenge. Tujuan harus cukup sulit untuk meningkatkan motivasi, tetapi tetap realistis untuk dicapai. Jika terlalu mudah, orang tidak akan terdorong untuk bekerja keras. Tidak terlalu sulit, orang bisa frustasi dan menyerah. Yang ketiga, komitmen. Orang akan lebih termotivasi jika mereka merasa memiliki tujuan tersebut. Libatkan individu dalam proses penentuan tujuan agar mereka merasa memiliki tanggung jawab atau atas pencapaiannya. Yang keempat, umpan balik. Individu perlu mengetahui progres mereka dalam mencapai tujuan. Umpan balik yang teratur membantu menyesuaikan strategi jika ada kendala. Yang kelima, kompleksitas tugas. Jika tugas terlalu kompleks, penting untuk memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berikan waktu yang cukup agar individu dapat menyelesaikan dengan baik. Cara menerapkan teori penentuan tujuan di teman kerja. Teori ini banyak digunakan dalam dunia bisnis, pendidikan, dan pengembangan pribadi. Berikut adalah beberapa cara penerapannya. Dalam manajemen bisnis, menetapkan target penjualan yang jelas untuk tim marketing. Dalam pendidikan, membantu siswa menetapkan target belajar yang spesifik, misalnya mendapatkan nilai 90 dalam ujian. Dalam pengembangan diri, menetapkan tujuan pribadi yang spesifik seperti membaca 12 buku dalam setahun. Kelebihan dan kelemahan teori penentuan tujuan. Kelebihannya, yang pertama adalah meningkatkan motivasi dan kinerja, membantu fokus, memberikan rasa pencapaian, dan meningkatkan produktivitas organisasi. Untuk kelemahannya yaitu dapat menyebabkan stres jika tujuan terlalu sulit, kurang efektif jika tidak ada umpan balik, bisa mengorbankan kreativitas. Yang terakhir adalah kompleksitas tugas bisa menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah teori penguatan, reinforcement theory oleh B.F. Skinner. Teori penguatan dikembangkan oleh Bruce Frederick Skinner, seorang psikolog behavior terkenal. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh konsekuensi yang diterimanya. Jika sebuah tindakan menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan, maka perilaku tersebut akan cenderung diulang. Sebaliknya, jika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi negatif, maka perilaku tersebut akan berkurang dan dihentikan. Teori ini digunakan dalam dunia kerja, pendidikan, dan pengembangan pribadi untuk memotivasi individu dan membentuk perilaku yang diinginkan. Prinsip utama dalam penguatan. Skinner mengembangkan konsep ini berdasarkan kondisi operan, yaitu proses pembelajaran di mana individu modifikasi perilakunya berdasarkan konsekuensi yang diperoleh. Ada 4 jenis penguatan utama dalam teori ini. Yang pertama adalah penguatan positif, memberikan hadiah atau penghargaan setelah seseorang melakukan perilaku yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut di masa depan. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Bukan berarti hukuman negatif, melainkan mengurangi atau menghapus faktor yang tidak menyenangkan. Hukuman positif, memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk membuat seseorang enggan mengulangi perilaku tersebut. Hukuman negatif, menghilangkan sesuatu yang menyenangkan setelah seseorang melakukan perilaku yang tidak baik diinginkan. Ini bertujuan untuk menurunkan kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi. Kelebihan dan kelemahan teori penguatan. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah efektif dalam membentuk perilaku. Metode ini berbasis pengalaman langsung sehingga perubahan perilaku dapat terlibat dengan cepat. Yang kedua, dapat diterapkan dalam berbagai konteks, cocok untuk dunia kerja, pendidikan, maupun pengembangan pribadi. Yang ketiga, motivasi individu untuk terus berkembang. Dengan penguatan positif, seseorang terdorong untuk lebih produktif. Yang keempat, membantu menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang lebih baik. Jika diterapkan dengan baik, teori ini dapat meningkatkan kepuasan dan kinerja individu. Untuk kelemahannya yaitu, yang pertama, efeknya bisa bersifat jangka pendek. Yang kedua, dapat menciptakan ketergantungan pada hadiah. Yang ketiga, hukuman dapat menimbulkan dampak positif. Dan yang terakhir adalah kurang mempertimbangkan faktor kognitif dan emosional. Tidak semua perilaku dapat dibentuk hanya dengan penguatan. Faktor psikologis lain juga berpengaruh.
Yang keempat adalah teori keadilan atau equality theory oleh J. Stacey Adams. Teori keadilan dikembangkan oleh J. Stacey Adams pada tahun 1963. Teori ini menjelaskan bahwa karyawan akan termotivasi ketika merasa diperlakukan secara adil dalam organisasi, terutama dalam hal imbalan dan kontribusi mereka. Menurut teori ini, karyawan membandingkan rasio input, usaha, keterampilan, pengalaman, dan output, gaji, penghargaan, dan promosi mereka dengan lain di lingkungan kerja. Jika mereka merasa diperlakukan secara adil, motivasi mereka akan tetap tinggi. Namun jika mereka merasa ada yang ketidakadilan, mereka akan mengalami ketidakpuasan dan mungkin mengurangi kinerja mereka atau bahkan meninggalkan pekerjaan. Prinsip utama dalam teori keadilan: perbandingan input dan output. Individu menilai keadilan dengan membandingkan rasio antara input, usaha mereka, dan output, imbalan yang mereka terima dengan rekan kerja lain. Input: usaha dan kerja keras, pengalaman dan keterampilan, loyalitas terhadap perusahaan, tingkat pendidikan, dan jam kerja. Untuk output: gaji dan tunjangan, penghargaan dan pengakuan, kesempatan promosi, lingkungan kerja yang nyaman. Jika seseorang merasa bahwa rasio input-output mereka lebih kecil dibandingkan orang lain, mereka akan merasa diperlakukan tidak adil. Jenis perbandingan keadilan. Karyawan biasanya membandingkan rasio input-output mereka dengan 3 jenis referensi. Yang pertama, perbandingan internal, membandingkan diri sendiri dengan rekan kerja dalam organisasi yang sama. Yang kedua, perbandingan eksternal, membandingkan imbalan yang diterima dengan orang di perusahaan lain dengan posisi yang sama. Yang ketiga, perbandingan dengan diri sendiri dan di masa lalu, membandingkan imbalan saat ini pengalaman sebelumnya di perusahaan yang sama atau berbeda. Reaksi terhadap ketidakadilan. Jika seseorang merasa diperlakukan tidak adil, mereka dapat bereaksi dengan beberapa cara. Yang pertama, mengurangi input. Yang kedua, meningkatkan output. Yang ketiga, mengubah persepsi. Yang keempat, membandingkan dengan orang lain. Yang kelima, resign atau meninggalkan pekerjaan. Penerapan teori keadilan dalam organisasi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, menentukan sistem kompensasi yang adil berdasarkan kontribusi karyawan, melakukan survei gaji untuk memastikan keseimbangan dengan standar industri. Yang kedua, kepuasan dan motivasi karyawan. Karyawan yang merasa diperlakukan adil dan lebih termotivasi untuk bekerja keras. Yang ketiga, lingkungan kerja yang harmonis. Jika karyawan merasa sistem organisasi transparan dan adil, hubungan antar pegawai akan lebih baik. Untuk kelebihan adalah menjelaskan motivasi berdasarkan keadilan sosial, fokus pada bagaimana individu membandingkan dirinya dengan orang lain, bukan hanya pada insentif. Yang kedua, dapat diterapkan di berbagai bidang, berguna dalam manajemen SDM, pendidikan, dan pengembangan organisasi. Meningkatkan kepuasan kerja. Dengan memenuhi faktor keadilan, organisasi bisa mencapai lingkungan kerja yang lebih baik. Untuk kelemahannya yaitu sulit diukur secara objektif. Setiap individu memiliki persepsi keadilan yang berbeda-beda. Yang kedua, fokus pada perbandingan sosial bisa menimbulkan konflik. Jika karyawan terus membandingkan dirinya dengan orang lain, bisa terjadi kecemburuan dan ketidakpuasan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan faktor fisiologis lainnya. Faktor seperti motivasi intrinsik dan kepuasan kerja juga berperan dalam perilaku individu. Sekian, itu adalah penjelasan dari teori proses atau proses teori. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.